Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagi pihak College University Perguruan Agama Sri Begawan menganugerahkan kehadiran Yang Mulia Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Syekh Ustaz Haji Abdul Somad, yang seterusnya berkesudian untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Adab Menuntut dan Adab Mengajar. InsyaAllah di akhir sesi ceramah ini nanti akan dibukakan sesi tanya jawab pada hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Yang Mulia Prof untuk menyampaikan ceramah khas pada pagi ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi al-Mudir Fadilatul Dr. Adnan bin Bashar hafizahullah wa saddada khutah, Mudir College University Perguruan Agama Sri Begawan, Masyayikh al-kiram, al-asatidah wal ustadzat, al-tullab wa talibat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalau suatu negara itu diibaratkan seperti tubuh manusia, maka ada tangan, mungkin tangan itu tentera, ada kaki, mungkin kaki itu pekerja, ada mulut, lisan, mutahaddis, juru bicara. Tapi semua yang menggerakkan itu adalah, mohon maaf, otak. Otaklah yang memerintahkan tangan, kaki, mata, telinga, semuanya. Dan otaknya itu adalah guru. Jadi kalau mau melihat bagaimana suatu negeri, negara di masa akan datang, maka tengoklah guru-gurunya. Maka saya jumpa dengan Fadilatul Doktor, saya tanya, kupu ini apa? Di sini dididik menjadi guru. Maka otak negeri ini ada di sini. Ikan, dia busuk yang pertama kali bukan ekor, kepalanya dulu busuk. Jadi kalau negeri itu mau rosak, maka rosakkanlah gurunya. Jadi tazkirah kuliah saya yang paling berat rasanya selama di Brunei di kupu ini. Kalau di masjid, di tempat lain mungkin biasa saja, sebab ini berhadapan dengan orang-orang. Kalau mau melihat bagaimana 20-30 tahun akan datang suatu kerajaan, suatu negara, tengok gurunya. Kalau ingin mencerdaskan suatu umat, maka gurunya mesti cerdas. Guru itu dipakai istilah di India, maha guru, guru. Orang di Pulau Jawa, saya pernah mengatakan guru itu kata dia artinya digugu dan ditiru. Semuanya ditiru. Cara dia berjalan, cara dia bercakap, bagaimana dia berbicara. Jadi kalau ada guru yang kasar, maka kata pepatah orang Melayu, mohon maaf, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sebab murid itu akan melakukan lebih daripada yang dilakukan guru. Kalau orang putih mengatakan guru ini teacher, diambil dari kata teach, tasrifnya teach, teaching, teacher, teacher, isim fa'il. Teach hanya mengajar saja. Jadi semua yang mengajar maka disebut teacher. Tapi bahasa Arab kaya dengan mufradat. Pertama dia disebut sebagai muallim, allama yuallimu. Dia yang mengeluarkan anak didik dia dari jahil kepada ilmu.
Yang kedua, dia disebut sebagai muaddib. Yang sebelumnya kasar, tak beradab, maka dia disebut muaddib, merubah menjadi beradab. Adab diambil dari kata makdubah. Makdubah artinya makanan. Mendidik orang itu seperti mengajak kepada makanan. Kita kalau ajak orang jemput makan, bahasanya lembut. Mari datang ke rumah saya, kita nak makan. Mana ada orang kasar? Makan. Mana orang? Ada. Yang ketiga, dia disebut sebagai muhazzib. Hazzaba yuhazzibu tahziban. Muhazzibun, orang yang menghaluskan budi pekerti. Maka Ibnu Maskawi membagi judul kitab dia Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Yang keempat, disebut dia sebagai mudarris. Darasa yudarrisu, indaras, habis semuanya. Guru kalau dia sayang kepada murid, semua ilmu dia bagi. Kalau ada guru yang tidak mengajarkan semua ilmunya, itu guru silat. Biasanya guru silat, kalau dia punya ilmu 10, yang dia bagi ke murid 9. Sebab satunya dia pulang. Kalau dia bagi semua, nanti dia dibunuh muridnya. Guru berbahagia melihat muridnya mendapatkan semua ilmu. Maka kata Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179, kepada muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204. Kata dia, wahai Syafi'i, carilah guru yang lebih alim daripada aku, kerana ilmuku sudah habis engkau ambil. Beza dengan guru sekarang. Tiada siapa lagi yang alim daripada aku, maka engkau belajar pada aku saja. Tapi Ustaz Somad itu kata orang alim, dia kulit-kulit kitab saja, syariatnya saja, hakikatnya ada semua pada aku. Lalu kemudian Ustaz ini bukan bahasa Arab, dia diambil dari kata bahasa Faris, Persia. Ustaz artinya orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Maka di Kahirah, masa kami belajar dulu, nama rektornya Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim. Ustaz artinya profesor, dia punya pengetahuan banyak, disebut ustaz. Tapi sampai ke kampung saya, guru mengaji alif bata pun dipanggil ustaz juga. Semua panggil ustaz. Akhirnya saya pun nama saya dipanggil UAS, Ustaz Abdul Somad. Kenapalah panjang betul nama ustaz disebut sampai 2,5 meter. Itu ada asbabun nuzul. Karena setengah orang yang tak paham kata dia sombong. Apalah Ustaz Abdul Somad ni profesor, doktor, syekh, LCD, SA, PhD, datuk. Itu kan semua tinggal, kita akan mati. Betul. Saya pun dulu mula-mula balik tak suka tulis panjang. Saya sebut kata pengurusi masjid semua, sebut saja Ustaz Abdul Somad. Dan suatu hari ada newspaper di tempat saya. Di halaman muka surat las kali belakang, mohon maaf, beribu maaf, jual obat kuat. Penjualnya itu ustaz semua. Masa saya tengok tu, ini nampaknya umat ni tak boleh bezakan mana ustaz yang takhrij hadis, mana yang takhrij jin. Dia tak tahu. Maka itulah untuk membezakan, ini ustaz yang mengajarkan ilmu agama Islam, ini ustaz yang sebenarnya isinya bukan ustaz, tapi hanya ingin mengambil nama saja. Kadang bohong pun guna ustaz juga, merosakkan nama baik ustaz. Jadi kesemuanya muallim, muaddib, muhazzib, ustaz, syekh. Syekh biasa digunakan untuk orang yang sudah tua di atas 50 tahun. Jadi kalau ada dipanggil, apa kabar Syekh? Saya muda lagi. Tapi ada orang yang muda kerana ilmunya, dipanggil juga dengan sebutan Syekh. Ini semua adalah mustalahat, nama-nama, tapi di balik nama itu ada makna yang terkandung, bahwa orang yang berilmu itu al-alimu kabirun walau kana saghiran. Orang yang berilmu dia akan dipandang besar walaupun dia kecil muda usianya.
dia akan didudukkan di majlis para orang-orang besar seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Maka didudukkanlah dia oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dalam suatu majlis, padahal manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 aman, 15 tahun. Tapi mengapa dia didudukkan? Karena barokah ilmunya. Dikumpulkanlah tafsir-tafsir daripada Abdullah bin Abbas ini dalam satu kitab khusus, Tanwirul Miqbas, kumpulan daripada penafsiran Abdullah bin Abbas yang sebagian besarnya diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia, yang diriwayatkan banyak dari murid-murid Abdullah bin Abbas. Ada Ad-Dhahhak, ada Mujahid, ada Ikrimah, dan selain daripada itu dari kalangan tabi'in. Begitulah ulama dulu memperhatikan ilmu, dan ilmu ini kita tidak boleh mungkin dapat dari buku. Inna hadza la fi suhuf. Lembaran-lembaran kertas itu dulu disebut dengan suhuf. Orang yang mengambil ilmu dari kertas dulu diejek, disebut dengan istilah suhufi. Si fulan itu suhufi. Apa maknanya? Dia hanya baca buku, tidak belajar kepada guru. Maka mesti ada guru. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Itu menunjukkan tak cukup hanya setakat takwa, tapi mesti bersama dengan shadiqin. Itulah dia mursyid yang menunjukkan kita jalan. Itulah dia murabbi yang mendidik, memelihara, menjaga dari mulai zahir hingga ke batin kita, bahkan yang mendoakan kita. Saya selalu kemana-mana tempat mencari guru-guru, para masyayikh yang tua, walaupun hanya setakat datang membacakan Al-Fatihah, mengambil barokah saja. Itu yang diajarkan orang tua kami. Nanti bila engkau cuti sekolah, pergilah ke rumah Syekh Muhammad Ali. Waktu itu saya kecil, masih lagi sekolah dasar ibtidaiyah, umur setakat 12-13 tahun. Untuk apa mak? Kau dengarkan saja bacaan Fatihah, nanti dia dengar. Sekarang baru saya faham. Rupanya disuruh bacakan Fatihah kemari, disuruh dengarkan Al-Ikhlas ke sini, disuruh bacakan ayat Quran sini, littabarruk, untuk mengambil barakah. Banyak berilmu tapi tak ada barakah. Yang kita inginkan ini barakahnya. Maka kadang kalau kita hadir di majlis talaqi, ila Syekh Fulan bin Fulan Al-Fatihah, ila Al-Musannif Al-Fatihah, ila Syarih Al-Fatihah, ila Sahibul Hawashi Al-Fatihah. Lebih banyak baca Fatihah daripada baca kitab. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Mengambil barakah ilmu. Sekarang kita tengok ilmu banyak tapi tak ada barakah. Dari mana belajar? Haddatsana Google wa akhbarani YouTube. Maka ada sanad. Al-isnad minad din. Sanad ini bahagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa? Dari Khawarij? Tidak. Dari Qadariyah? Tidak. Dari Murji'ah? Tidak. Dari Mu'tazilah? Tidak. Dari Liberal? Tidak. Dari Rafidhah? Tidak. Kita mengambil dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengambil dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, dari Imam Malik bin Anas, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat ini, tapi kita pilih manhaj Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang tasawuf kita tidak condong kepada falsafi, tapi kita ambil kepada tasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini semua adalah penjelasan daripada hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan. Iman, akidah; Islam, fiqh; ihsan, tazkiyatun nafs, tasawuf. Dia sudah dirumuskan secara sistematik oleh para ulama. Dia baca Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia pakai pendapat para ulama. Mereka mengkhaskan diri kepada satu bidang, maka disusunlah oleh para ulama akidah,
disebut juga dengan usuluddin, nama lain disebut dengan al-fiqhul akbar. Imam Hanafi menggunakan istilah fiqh akbar untuk membezakan antara fiqh asghar dengan fiqh akbar. Sesetengah lagi menggunakan kata istilah ilmul kalam, kerana mereka manakala membahas itu mengatakan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, maka dinamakan dia dengan ilmul kalam. Disebut juga dengan ilmu tauhid, kerana dia mentauhidkan Allah wahada yuwahidu tauhidan. Disebut juga dia dengan ilmu aqidah, karena aqidah diambil dari kata akad. Ada ijab, ada qabul, akad nikah, akad jual beli. Akad maknanya dua tali yang disimpul mati, itulah makna nafathati fil uqad. Uqad adalah simpulan tali. Maknanya kalau kita sudah pegang ini akidah, kita ikat sampai mati, tak dibuka lagi. Ikatan akidah bukan macam ikatan tali kasut selipar, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Itu bukan akidah. Akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua yang ada pada diri guru-guru kita itu, itulah yang kita ambil daripada mereka. Karena kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis lalu engkau mendengarnya, maka saat meriwayatkan engkau katakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, haddatsana Muhammad ibn Isa ibn Sawrah at-Tirmidzi. Idza qara'a 'alaika, gurumu membacakan hadis, engkau mendengarnya, maka katakan haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Gurumu membacakan hadis, katakan haddatsana. Engkau membacakan dan dia mengangguk bersetuju dengan isinya, maka katakan akhbarana. Maka kata Imam Malik, araqtu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhum watta'a. Kitabku ini sudah aku bacakan kepada 70 ahli fiqh Madinah, semuanya bersetuju dengan isinya, maka aku namakan kitabku ini Muwatta. Imam Malik meninggal tahun 179. Datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i setelah menghatamkan kajinya kepada Imam Sufyan Ibn Uyainah. Kalau disebut Sufyanani ada dua, satu di Makkah Sufyan Ibn Uyainah, satu di Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ibn Uyainah lebih condong kepada fiqh, Sufyan Ats-Tsauri lebih condong kepada tasawuf, walaupun dia ahli fiqh dan hadis. Selepas belajar kepada Imam Sufyan Ibn Uyainah, dia pun datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, dia jumpa Gubernur Muhafiz Al-Madinah. Assalamualaikum Tuan Muhafiz. Waalaikumsalam. Tolong bawakan saya kepada Imam Malik bin Anas. Kata Muhafiz Madinah, andai engkau suruh aku memindahkan Bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik bin Anas. Begitulah hibah para ulama hadis zaman dulu. Lalu kemudian mereka pun datang bersama sampai di rumah Imam Malik bin Anas. Sampai di rumah Imam Malik, lalu kemudian budak Imam Malik pun datang. Nak jumpa dengan siapa? Kami nak jumpa dengan Imam Malik bin Anas. Dia pun masuk ke dalam. Assalamualaikum Imam Malik. Waalaikumsalam. Ada tamu di luar dari Makkah bersama gubernur. Apa dia ingin? Dia ingin nak belajar kepada engkau. Suruh dia baca kitab saya, kata Imam Malik. Lalu budaknya keluar. Baca kitab Imam Malik namanya Muwatta. Kata Imam Syafi'i, semua Muwatta itu sudah ada di dalam. Lalu dia pun datang ke dalam. Kata dia Muhammad bin Asy-Syafi'i, dia sudah menghafazkan semua Muwatta. Lalu dia pun mulazamah bersama dengan Imam Malik. Selepas khatam kajinya dengan Imam Malik memberikan beberapa keping uang emas. Lalu Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Selepas khatam di Yaman, dia pun pergi ke Baghdad. Dari Baghdad dia pergi ke Irak. Di Kufah dia berjumpa dengan beberapa murid dari Imam Abu Hanifah, karena Imam Hanafi sudah meninggal. Selepas itu tahun 200 dia pun pergi ke Mesir. Di Mesir dia 4 tahun, meninggal tahun 204 di Fustat.
Di Mesir dia belajar kepada murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. Kerana setengah ulama fuqaha mengatakan kana Laits afqah min Malik, karena Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Ar-rihlah fi talabil hadis, mereka keluar berjalan untuk mencari ilmu. Ini kesulitan-kesulitan perjalanan kepayahan ini semua sudah terselesaikan dengan adanya college, university, perguruan agama Sri Begawan, sehingga tidak perlu lagi melakukan. Kalaupun ingin juga membaca kitab, mendengar muhadarah, para masyayikh datang, dibuat daurah, dibuat talaqi, hadis musalsalat bil awaliyah, hadis musalsalat musyarakah, membacakan kitab arba'in dengan bersanad, daurah dibuat untuk Riyadhus Shalihin, daurah dibuat untuk kitab-kitab tafsir. Ini untuk menguatkan lagi keilmuan kita. Dua-duanya dapat, talaqinya dapat, ijazahnya dapat. Sebab nanti bila ada orang mengatakan ada ijazah tapi tak ada talaqi, ada talaqi tapi tak ada ijazah, kedua-duanya dapat. Semuanya berdasarkan ada pertemuan musyafahah. Beza dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Malik. Imam Bukhari bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari mesti ada subutul liqa, mesti berjumpa. Sedangkan Imam Muslim bin Hajar Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 6261 Hijrah, dia imkanul liqa, walaupun tak pernah berjumpa, tapi kalau hidupnya sezaman mu'asarah sudah dianggap mengambil ilmu. Kita sekarang subutul liqa pun tak perlu, imkanul liqa, yang penting baca kitab, baca buku, yang penting kita ambil kuliah belajar. Kita berharap barokah-barokah ilmu itu dapat dengan mengamalkan. Orang pertama yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkil satu daerah di Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili belajar di kota Makkah dan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dia mufti daripada kerajaan Samudra Pasai Aceh. Manakala dia sedang belajar, tiba datanglah seorang murid yang ingin belajar. Murid itu masuk Islam, dirubah namanya menjadi Burhanuddin, orang yang menjelaskan agama. Syekh Abdul Rauf As-Singkili makan sirih. Manakala dia makan sirih, jatuh tepak sirihnya ke dalam tandas, lubang tandas. Semua murid-murid jauh lari. Lalu kemudian Burhanuddin datang mengambil tepak sirih, dia cuci bersih, dia angkat, dia bagikan kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di antara kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah Terjuman Al-Mustafid, terjemah pertama bahasa Arab. Saya sudah lama mencari kitab hadisnya, namanya Mawaqiz Al-Badi'ah. Waktu itu ada sultan minta tuliskan hadis-hadis, dia tulis. Semalam saya pergi ke khazanah Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, saya tengoklah manuskrip itu, Mawaqiz Al-Badi'ah, tapi tak boleh dipegang sebab dia dalam kaca. Tengok sendiri manuskrip makhtutat yang ditulis. Di antara yang saya tengok semalam, tulisan oleh mufti Aceh yang lebih tua daripada itu, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab fiqh namanya As-Siratul Mustaqim. Kitab Siratul Mustaqim ini amat sangat disukai ulama-ulama Melayu. Lalu kemudian datanglah mufti daripada Kesultanan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menulis syarah daripada As-Siratul Mustaqim itu. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin, Syarah Siratul Mustaqim, Mawaqiz Badi'ah. Semua itu ada di Brunei Darussalam. Selama ini saya hanya mendengar ceritanya saja. Semalam dah saya posting di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow ya. Kita nak bagi share maklumat supaya ada keberlanjutan, kelangsungan sanad-sanad ulama Nusantara ini.
sudah dituliskan oleh seorang ulama dari Makkah, nama lengkapnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang bergelar Musnidul Dunia, meninggal tahun 1990 di kota Makkah Al-Mukarramah. Jabatan terakhirnya adalah rektor di Darul Ulum. Sekarang Darul Ulum itu tiada wujudnya lagi, sebab dia berakidah Asy'ari, berfiqh Syafi'i, bertauhid Sunni. Mengapa dia hilang? Tahu sendiri. Begitulah hormat takzim kepada ulama membuat kita akan kekal abadi. Lalu kemudian segala amal-amalan yang sudah kita baca, kita pelajari ini, maka kita amalkan. Sebab kalau hanya setakat haddatsana, akhbarana, amba'ana, ruwina, qala fulan, hanya sebatas menguatkan hafazan saja, maka untuk hari ini tiada yang lebih kuat hafazannya daripada Syekh Google. Jadi siapa yang selama ini hanya hebat buka main as-salatu lughatan wa salatu istilahan wa salatu indal ahnaf wa salatu indal malikiyah wa salatu indal hanabilah wa salatu indal syafi'iyah, begini dalam kitab ini. Tapi bila ditanya, awak ke masjid? Tidak. Ini namanya murid daripada Google, sebab Google pun tak ke masjid. Man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu dia dapatkan untuk mencari ridha Allah, tapi dia cari irdan minad dunia, hanya mencari dunia, liumari bihil ulama wa yujari bihi sufaha, karena hanya ingin mendebat ulama dan ingin merasa hebat di tengah orang-orang yang jahil, lam yajid irfal jannah, maka dia tak mendapatkan surga. Tapi saya pun masa belajar dulu tidaklah seperti ulama-ulama besar yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Saya pun belajar dulu ada cita-cita yang ingin dicapai. Dulu Ustaz belajar jauh-jauh ke Kaherah ingin apa? Saya ingin selesai BA, lepas BA ambil master, lepas master ambil PhD, lepas PhD nak jadi pensyarah di Brunei Darussalam. Lepas itu menikah dengan pujaan hati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur, makan tak kenyang. Apakah niat itu merosakkan keikhlasan kita? Maka sesungguhnya orang yang nikah dengan perempuan cantik itu tidak merosakkan niatnya untuk menyempurnakan iman. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Tapi dia tetap disuruh Nabi untuk melihat wajah perempuan itu dan menengok tapak tangan. Itu menunjukkan melihat wajah dan tapak tangan tidak merosakkan niat ikhlas menikah. Jadi kalau ada orang belajar di kupu, lepas itu dia mengurus syahadah, ijazah, ditanya kawan, engkau nak mana? Saya nak uruskan syahadah ijazah. Iman kau rosak, belajarlah karena Allah. Tidak merosakkan, karena yang rosak itu adalah kita tak pedulikan ilmu, hanya pedulikan markah ijazah. Mumtaz, jahid, jahid jiddan, maqbul indallah. Kenapa disebut maqbul indallah? Sebab dia tak boleh master. Yang boleh master jahid, jahid jiddan, mumtaz. Begitu di Azhar, maka disebut nanti jawab apa? Saya makbul indallah. Silalah belajar jauh-jauh, tapi ada target niat yang dicapai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang diinginkan adalah bagaimana supaya kita menyampaikan Islam ilman wa amalan. Ilmunya ada dan amalnya juga. Sebab nanti kita akan mengajak orang, marilah kita sembahyang berjamaah, marilah kita membaca Quran. Itu kalau kita tak mengamalkan, di dalam dia menyimpang, terasa dia. Sesiapa saja yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, Allah alahu min nur, Allah akan berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini hingga ke Jumat hadapan. Nanti dia berkata di dalam, engkau rasa-rasanya tak pernah baca Al-Kahfi.
sempat-sempatkan baca Al-Kahfi, sempat-sempatkan baca Yasin, sempat-sempatkan Qabliyah Ba'diyah, sempat-sempatkan Tahiyatul Masjid. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat orang Islam yang belajar agama, tapi kita menjadi orang yang mengajarkan agama. Kerana kita belajar di kuku. Bila sudah sampai kuku, kalau universiti lain mungkin tak ada dalam Quran, tapi kupu ni ada. Walam yakul lahu kupu. Biasa orang lain belajar agama untuk diri dia saja. Tapi kita belajar agama ni akan mengajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita boleh mengajarkan kalau kita tidak mengamalkannya? Man amila bima alima. Siapa yang mengamalkan yang sudah dia tahu, Allahu ma'lam ya'lam. Dalam Qur'annya, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Paksakan jaga malam, paksakan. Sebab bila kita tak jaga malam, memanglah kita tak boleh macam Nabi jaga pukul 1, pukul 2. Paling tidak 1 jam sebelum azan subuh, jaga mandi bersih, 2 rakaat solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, tutup witir, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Tak lama sesudah itu, InsyaAllah masuk waktu subuh berjamaah ke masjid. Jangan sampai ibu bapa kita manakala kita cuti balik ke rumah, Masya Allah, tabarakallah, anak saya Ustaz, dulu dia hanya setakat solat subuh saja. Sekarang lepas balik dari kupu ni, saya tengok duha dia tak tinggal. Tapi ada yang saya ingin tanya ke Ustaz Somad, apa tu? Kalau duha dengan baca kunut tu mazhab apa Ustaz? Itu bukan duha makcik, itu subuh kesiangan. Kita ingin kita ada nilai lebih, sebab nanti kita akan balik ke masyarakat. Cubalah untuk berlatih. Beruntungnya kita yang belajar di negeri kita, di tanah air kita, kita boleh praktik balik ke kampung. Saya di Mesir 4 tahun, tahun 98 hingga 2002, tidak pernah tazkirah khutbah sekalipun. Sebab saya tak ada balik kampung. Lalu kemudian di Maghribi tahun 2004 hingga 2006, tak pernah khutbah, tak pernah tazkirah, tak boleh praktik. Tapi kalau kita di negeri kita sendiri, kita balik kampung. Jangan sampai setiap balik kampung datang orang nak minta baca doa, minta jadi imam, demam. Demam sekali-sekali, takkan demam tiap hari. Pagi demam, siang demam, bila makan sihat. Memanglah kita, walaupun kita banyak hafal Quran, kalau kita tak praktik, maka macam membaca ayat itu hilang semuanya. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah mengalami itu. Sampai ke hadapan kita dah hafal betul ini satu muka surat, sampai di situ hilang, yang nampak semua kul huwallahu ahad. Apa boleh buat? Baliklah ke ayat yang lama. Berlatih dulu. Kalau nak latih, jangan terus imam maghrib, imam isya, latih ke masjid, imam silent aja dulu, imam zuhur dengan asar. Modalnya tak banyak, takbir aja. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Karena sebab nervous ni, Allahu Akbar, itu makmum di belakang sami Allah Tuhan. Kita amalkan, datang ke masjid, bagi tazkirah, siap-siap, simple saja. Pilih hadis-hadis yang ada number 1, 2, 3, 4. Selalu saya siapkan, supaya kalau kita balik ke kampung, diminta orang bagi tazkirah, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang disoal itu ada 4. Yang pertama yang ditanya an umrihi fima amil, an umrihi fima afnah, umur kemana dihabiskan. Yang kedua an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah diamalkan. Yang ketiga an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta
dipakai kemana, diambil dari mana. Yang keempat, anjismihi fima abla, mata, tangan, telinga, kaki, badan, kemana saja dipakaikan. Habis 4, selesai. Anak panjang sikit, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Lebih panjang daripada itu, carilah hadis lain yang agak panjang sedikit. Ini semua setelah kita pelajari dengan guru, dengan syekh, lepas itu kita amalkan supaya kita lebih yakin, lalu kemudian kita ajarkan. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita semua? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab yang lain-lain tinggal. Kalau ada orang yang kaya, semua tinggal. Kalau ada orang yang banyak emas, semua tinggal. Yang tetap kekal abadi adalah tuan-tuan guru. Tadi saya mula masuk bersalaman dengan salah satu syekh ustaz kita, Ustaz Abdul Somad. Saya adalah murid daripada Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Dulu ada ulama besar di Pulau Sumatera. Dia belajar di Makkah 15 tahun. Selepas itu dia menjadi hakim musabaqah tilawatil Quran internasional seluruh dunia di Makkah selama 4 kali. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sanad dia tertinggi dalam bidang Al-Quran. Rupanya murid dia mengajar di Kufu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya pun nak jadi kufu pula. Maka kita ambil ilmu-ilmu ini, sanad-sanad keilmuan, mengambil barakah. Para masyayikh tadi jumpa Ustaz Abdul Somad agak kareba. Oh, ini dari Makassar. Apa maknanya? Dari berbagai negeri berdatangan para alim, para ulama. Kita tinggal menghaskan ilmu saja dulu. Saya ambil cuti 1 bulan. Bulan Agustus 2017. Saya tinggalkan kelas mengajar, cuti, saya tinggalkan jadwal tazkirah. Jadwal tazkirah saya 1 hari 3. Di Brunei ini pun 3, pagi, siang, malam, macam makan obat. Saya hilangkan semuanya, saya ambil cuti, saya pergi ke Kahira. Saya balik dari Kahira 2002. Pergi lagi ke Kahira 2017. Selepas 15 tahun datang lagi hanya untuk mengkhatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, mengkhatamkan Sunan Tirmizi. Sebab saya dengar kabar akan ada pembacaan dengan Sayyid Usamah Mansi, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Datang ke sana, baca kitab, dengar, mengambil ijazah, balik, mengambil barakah. Jadi saya tidak pernah merasa diri saya ustaz. Saya tak pernah merasa diri profesor. Sampai hari ini pun saya sedang merasa seorang sahabat yang sedang berbagi cerita dengan sahabat. Saya ini rasa-rasa umur 20 sekarang. Nah, jadi saya suka berbagi, share maklumat. Sampai hari ini kalau saya jumpa sama orang-orang tua, para masyarakat, ajizni, beri saya ijazah, astajizukum, bagi saya hadis musalsalat bil awaliyah, dengarkan bacaan Al-Fatihah saya. Sebab musibah terbesar penuntut ilmu adalah begitu ketika dia merasa dirinya alim, musibah sudah datang. Jangan pernah merasa alim. Dalam bahasa Inggris, pelajar itu selalu disebut dengan student. Saya tak tahu apa fi'il madhinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, murid, penuntut itu disebut paling tidak 3. Yang pertama, talib, dari kata talaba yatlubu. Talaba yatlubu, menuntut, mencari. Man talaba ilman. Maka kalau ada penuntut tidak mencari, berarti dia bukan talib, bukan penuntut. Lalu siapa dia? Student. Yang kedua, bahis. Biasanya bahis digunakan untuk magister, PhD, itu bahis. Bahis fil doktora, bahis fil magister. Dari kata bahas, saya bahas, mencari. Awak ni doktor kan, masa saya bahis. Bahis apa? Mencari jodoh. Yang ketiga adalah murid. Itu dipakai ulama tasawuf. Arada yuridu iradatan muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Ketiga-tiga kalimah ini adalah orang yang bersemangat.
talibun, bahizun, muridun. Tapi di negeri Melayu biasanya dipakai murid. Murid-murid untuk upin-ipin. Murid adalah orang yang memiliki kekuatan untuk belajar. Jadi nama bukan sembarang nama. Nama dipilihkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak ada beza lah antara bahiz, talib, murid dengan student. Dia ada filosofi, ada makna yang dalam. Dari kata gurunya sampai kepada muridnya menggunakan mustalahat khasah, istilah-istilah yang khas. Lalu selepas itu yang paling dalam dari semuanya, kitab apapun dibaca, sebanyak apapun hafazan, sehebat apapun guru, kalau ini tidak ada maka hancur berkeping. Itulah dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini yang membuat setan tak boleh masuk. Karena kerja setan itu hanya mengipas api. Ketika ada percikan api, ada api memercik sedikit, setan hanya mengipas. Kalau tak ada api, setengah mati setan mengipas, api tak akan muncul. Maka bila ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam di dalam, cepat kita padamkan dengan istighfar. Baik menjadi murid maupun menjadi muallim, baik menjadi talib maupun menjadi ustaz, baik menjadi bahiz maupun menjadi profesor. Apapun yang ada kesombongan dalam hati kita, cepat. Apakah Ustaz Abdul Somad itu hatinya sudah tak ada sum'ah, tak ada riya, tak ada takbur, tak ada ingin dunia? Itulah sayangnya Allah. Allah tutupi 4 lapis apa yang ada dalam dada saya. Lapisan yang pertama tulang, lapisan yang kedua daging, darah, lemak. Itu yang di dalam. Yang di luar dia lapis lagi 3 lapis. Lapisan di dalam t-shirt, lapisan yang kedua kemeja, lapisan yang ketiga apa namanya? Blazer. Maka dia bagi 3 lapis kita ini. Tapi manakala menghadap Allah, lepaslah semua lapisan-lapisan ini. Yang kita bawa hanya keikhlasan. Maka datanglah ulama tasawuf, bermimpi berjumpa dengan ulama fiqh. Tahulah macam mana ulama fiqh, jabatan, ilmu, kemasyhuran. Ulama tasawuf tersembunyi, tak ada orang kenal. Begitu meninggal, bermimpi ulama tasawuf berjumpa dengan ulama fiqh. Lalu dia tanya, apalah yang engkau dapatkan ketika menghadap Allah? Hanya 2 rakaat di tengah malam, yang lainnya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka saya selalu mengkhawatirkan dalam diri saya, mungkin pahala-pahala tazkirah ini dah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi saya dalam lubuk hati paling dalam masih husnuzon pada Allah. Ada penuntut-penuntut. Kalau di hadapan saya masa tabligh akbar di stadium di Padang ada 100.000 orang, mungkin yang balik mengajar ke rumah tinggal 100 orang. Beza kalau di kupu. Di kupu kalau ada 300 orang, 1 orang itu punya murid 1000 orang. Maka di hadapan saya ini di masa akan datang, yang balik ini akan punya istri, dia punya anak, dia punya murid, dia punya istri 1 lagi. Saya sebenarnya nak mancing saja. Mestinya janganlah tersenyum. Akan punya suami, akan punya anak, akan punya murid. Maka murid-murid mereka ini menjalar ke seluruh dunia. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang dicari di dunia ini? Saya pun dulu masa menjadi penuntut seperti adik-adik saya sekalian, seperti penuntut-penuntut sama. Waktu sampai di Makkah, pergi haji dari Kahira, naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Perjalanan kami yang menyakitkan itu sangat penuh penderitaan. Kalau saya ceritakan sekarang, habis tisu meniti air mata. Kawan saya namanya Dr. Agung Irawan menuliskan kisah kami itu dalam satu buku bestseller, judulnya Haji Backpacker. Lalu kemudian sampai masa kami duduk di lobi hotel, nampak saya lah Ustaz Kabir masyhur tahun 2000.
23 tahun yang lalu. Saya pun mendekat kepada dia, tangan dia masuk ke kantong, muka dia menghadap ke Masjidil Haram. Masa saya sapa, jangankan mulutnya, hidungnya pun tak menyambut. Dalam hati saya, nanti bila aku jadi ustaz, semua orang akan aku ajak bicara dan semua orang aku akan sapa. Itulah maka banyak tim ni heran nengok saya. Kenapa lah semua ustaz nak ambil gambar, ustaz gambar, nak bercakap, ustaz bercakap, nak minta sains, ustaz sains? Sebab engkau tak tahu masa lalu yang begitu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah berjumpa orang melihat diri saya sebagai ustaz, tapi saya selalu melihat diri saya 23 tahun yang lalu yang berjumpa Ustaz Kabir di hadapan Masjidil Haram. Maka bila saya nampak muka orang, saya sedang melihat diri saya dalam diri dia. Seolah-olah saya berkata, I was there. Itu masa lalu saya. Jadi kita kalau ingin supaya kita tidak merasa naik ke atas, posisikanlah, tempatkanlah diri kita tetap merasa talib sampai hari kiamat. Maka semalam ada pakcik, Ustaz Abdul Somad, ada saya nak tanya hukum apa pakcik? Kenapa Ustaz Abdul Somad ni mukanya muda? Kata saya, rahasianya satu pakcik, jangan pernah merasa ustaz, tapi merasalah sentiasa kita talib. Talibul ilmi, mencari ilmu terus. Ilmu tidak terbatas pada kelas, tidak terbatas pada universiti. Ilmu dimanapun berada kita akan ambil. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, malaikat meletakkan kepak sayapnya. Makna kepak sayap malaikat turun rahmat, dia mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di langit, hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam kulam, wa namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang pokok kayu, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan. Maka saya ingin, saya mengajar di universiti, lepas itu keluar mengajar pada tazkirah. Sampai bila lah ustaz mengajar ini? Saya ingin di hari tua saya jangan sunyi di tengah keramaian. Itulah mengapa saya buat pondok tahfiz Quran. Saya ingin di hari tua saya, kalau sudah tak bersuara lagi untuk tabligh akbar, saya hanya duduk mendengar hafazan anak-anak sambil mengangguk. Bila saya dah tak mengangguk lagi, maknanya saya dah mati. Suatu hari saya pergi ke salah seorang profesor. Aku rindu dengan Ustaz Abdul Somad, boleh bawakan dia ke rumah saya? Kawan saya telefon, saya pun datang. Datang di rumahnya, anak tuan di mana? Anak saya yang pertama ke sana, yang kedua ke sini, yang ketiga sini, cucu-cucu pergi. Dia tinggal berdua dengan istrinya menonton televisi. Dalam hati saya, aku ingin di hari tuaku, aku ingin ramai dengan anak-anak. Mungkin budak-budak sudah menikah, anak-anak sudah tak ada, tapi anak-anak penuntut ilmu tetap belajar, membaca Quran. Balik ke pangkal kaji masa saya dulu dengan almarhumah mak saya, mengajar alif bata wali. Kalau suara masih kuat mengajar, tapi di hari tua tetap ingin mengajar. Maka di FB dengan Instagram saya tulis Abdul Somad guru mengaji, sampai mati tetap menjadi guru mengaji. Suatu ketika datanglah orang-orang politik ini, Ustaz ini sebenarnya nak jadi apa? Saya sampai mati guru mengaji. Jadi kamu tak usah takut tentang politik. Aku tak ingin jadi apa-apa, sampai mati tetap guru mengaji. Jadi saya datang ke kubu ini sebenarnya adalah doa saya yang 16 tahun lalu dikabulkan Allah baru sekarang. Kalaulah kupu membuka file-file lama, ada itu satu orang minta menjadi pensyarah di kupu. Filenya masih saya simpan di laptop saya. Tahun Februari 2007
Saya balik dari Maghribi, singgah kemari. Selepas itu datang surat panggilan dari Kupu bulan 2008. Lepas itu saya sudah lulus di University Islam Sultan Syarif Qasim. Datanglah ibunda istri dari Ustaz Almawi Abdul Rahman membawakan surat itu. Ustaz Abdul Somad diterima di Kupu. Saya tanya sama mak saya, "Mak, macam mana nih? Aku tetap mengajar di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim di Riau atau pergi ke Kupu?" Kata mak saya, "Aku dah letih lama berpisah dengan kamu. Dan di sini adalah nanti sampai mati di sini." Nah, itulah. Jadi rupanya tidak semua doa kita itu dikabulkan Allah cepat. Ada juga doa dikabulkan selepas 16 tahun. Akhirnya hari ini kita bersua. Saya amat sangat senang sekali. Dan saya memang tak pernah minta kepada Puan Nur Khadijah, tolonglah buatkan jadual saya di Kubunya. Saya ingin menengok macam mana Allah mempertemukan takdir ke Kubu. Begitu rupanya Allah. Begitu juga nanti adik-adik bila menikah ditanya, macam mana hubungan kamu dulu? Aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jazakumullah khairan, Fadilatul Syekh, para al-masyayikh al-kiram. Pada kesempatan baik ini saya diberikan kesempatan. Kata orang Melayu, saya ini sekarang sedang menumpang tua. Sekali bagi tazkirah kuliah umum, tapi insya Allah saya akan mendapatkan amal jariah daripada adik-adik saya ini semua, insya Allah. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya sesi tanya jawab dibukakan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang hadir dan hadir. Berikan, jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk bertanya satu ataupun dua soalan, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Fauzan, sebelum saya bertanya, izin saya sampaikan sebuah pantun. Sebelum meninggal, bangun subuh membuka mata yang tertutup, membangunkan badan dari selimut yang berat. Biasa nampak yang mulia Ustaz di YouTube, sekarang nampak live. Semoga mendapat berkat. InsyaAllah soalannya yang mulia Ustaz, apakah niat yang sebenarnya ataupun sepatutnya ditanamkan dalam hidup sebagai seorang pelajar untuk mencari ilmu agar kita mendapat keberkatan daripada Allah? Mungkin pada kebiasaannya mereka mengatakan belajarlah kepada Allah, belajarlah untuk mendapat ridha Allah. Tapi mungkin yang mulia Ustaz ada nasihat ataupun niat yang lebih khusus untuk seorang pelajar dalam mencari ilmu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur 15 tahun, kelas 3 Sanawi, datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Lepas naik subuh saya datang, "Assalamualaikum Tuan Syekh." "Waalaikumsalam. Saya nak pergi sekolah ke Arab. Saya tak tahu Mesir, tak tahu Sudan, tak tahu Maghribi. Nah, yang penting ke Arab." Kata dia, "Awak sekarang kelas berapa?" "Saya kelas 3. Kata dia, "Tunggulah 3 tahun lagi baru pergi." Jadi memang dari kecil saya ingin bersekolah ke Arab. Siapa yang menanamkan itu? Ibu. Ibu saya selalu mengatakan, "Kau nanti pergi, kau nanti belajar, kau macam." Sebab ibu saya ini punya datuk namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ini belajar di Makkah, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Jadi setiap tahun ada haul. Masa haul itu dibacakan biografi dia. Maka itu menanamkan dalam pikiran, kamu mesti belajar. Jadi saya dulu belajar niatnya hanya ingin membahagiakan ibu, tak lebih tak kurang daripada itu. Jadi kalau hari ini Allah berikan lebih daripada yang saya cita-citakan, lebih daripada yang saya inginkan, saya menganggap itu semua adalah barokah daripada ibu. Jadi adik-adik saya, penuntut-penuntut yang masih ada ibunya, ayahnya, senangkan hati mereka. Balik dari Kupu, tunjukkan, tengoklah mak,
natijah saya tinggi. Walaupun sebenarnya mereka tak paham, mereka senang hati. Kalau belum boleh menyenangkan hati mereka, jangan susahkan hati dia. Dia bukan main senang hati kalau menengok kita pakai kopiah, pakai baju Melayu, kita ke masjid, senang hati dia bukan main. Saya tanyalah makcik yang duduk dengan almarhumah mas, apalah yang dilakukan malam itu? Malam dia meninggal, kata makcik itu, dia biasa pukul 2 sembahyang tahajud, selepas itu dia berzikir, berdoa, selepas itu dia makan sahur, sebab setiap Isnin dia puasa hari Isnin Khamis. Selepas itu dia buka YouTube, dia tonton tazkirah engkau, menunggu azan subuh. Tapi dia tak pernah sekalipun memuji. Memang ibu begitu, orang tua kita tidak pernah mengatakan kau hebat, tak pernah. Dia selalu merendahkan kita. Macam mana aku tazkirah tadi mak? Kau bagi tazkirah macam orang marah mengamuk-ngamuk. Macam mana tazkirah tadi mak? Mana baca ayat cepat macam itu, tak ada lagu. Dekat rumah saya ada surau Al-Makmur namanya. Lalu kemudian di situ tiap petang ada tazkirah. Ustaz tu bagi tazkirah. Mak saya balik, apa kata dia? Memang hebat ustaz kami. Lepas tu dia pergi haji. Yang membimbing haji itu sahabat saya, kawan saya. Balik haji, apa kata dia? Balik umrah. Kalau kau boleh tazkirah macam membimbing kami, itulah hebat betul tazkirah. Orang tua senangkan hati. InsyaAllah niat baik itu yang akan ridha Allah fi ridha walidain. Karena memang datangnya niat kerana Allah, ingin menolong agama Allah, itu nanti datang belakangan. Saya setelah selepas umur sekarang inilah baru mula masuk ke hutan tahun 2014. Masuk hutan. Sampai sekarang kita ada program setiap 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Masuk fakir miskin, anak yatim, ke hutan, tahfiz, semua itu datang belakangan. Tapi niat di awal adalah menyenangkan hati orang tua. Wallah. Ada lagi soalan? Okey, kalau ada daripada ini kena WhatsApp ni yang mulia Prof. Ada apa? Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, ahlan wa sahlan ke Kumpul Ismi dan juga Mulia Darussalam. Saya Rabiatul Alawiyah ingin bertanyakan satu soalan. Apakah nasihat yang boleh Ustaz berikan bagi seseorang yang ingin menjadi pendakwah yang memang niatnya untuk mengamalkan dan juga mengajarkan kepada masyarakat, tetapi sekelilingnya banyak dugaan? Terima kasih. Baik. Ada 3 orang yang dia tidak pernah mati abadi. Yang pertama, raja-raja yang soleh tak meninggal. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Yang kedua adalah orang-orang kaya yang membina masjid. Yang ketiga adalah orang yang berdakwah dengan tazkirah. Saya ukurkan diri saya. Saya bukan raja, saya tidak kaya. Maka satu kesempatan kalau ingin abadi, tinggal dakwah. Maka inilah yang saya pegang. Jadi kita pun semua begitu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan public speaking untuk bicara. Itu boleh dilatih. Nanti datangkan yang ahli dalam bidang public speaking, atau kita rakamkan, kita rekodkan. Bila dulu ada namanya musabaqah tilawatil Quran, sekarang kita buatkan pula dalam rangka menyambut bersempena dengan menyambut tahun baru Hijrah, musabaqah vlog, musabaqah video pendek tazkirah.
Di situ nanti bila kita dengar, kita tahu kesalahan, kekeliruan kita. Selepas kita buatkan channel YouTube free, buat Instagram, buat TikTok, buat Facebook, upload video-video pendek 1 minit, 3 minit, 10 minit. Buat video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini hanya tempat singgah sementara hari panas. Selepas matahari redup, kita pun akan berlalu. Jangan kemana-mana, terus tonton channel ini. Berdakwah itu pasti, viral itu takdir. Jadi buat aja video banyak-banyak, buat aja banyak-banyak. Saya di mana-mana dulu bagi tazkirah, bila ada orang tanya, saya tulis. Bila saya boleh jawab, saya jawab. Bila tak boleh jawab, pekan depan saya akan jawab. Bila dapat jawabannya, saya tulis di blog. Maka sampai saat ini blog itu masih boleh dibuka. www.somatmorocco.blogspot.com. Jadi bila ada orang bertanya, Ustaz Abu Somad, macam mana tentang masalah kredit, riba tak riba? Somat Morocco kredit. Macam mana tentang istihadah? Somat Morocco istihadah. Video pendek gitu juga. Bila saya tak ada waktu nak jawab, orang tanya, Ustaz Abu Somad, macam mana tentang masalah khawarij? Somat UAS khawarij. UAS sesat. UAS, takkan UAS sesat maksudnya membahas tentang aliran sesat. Dia tinggal tuliskan keyword saja. Jadi perbanyaklah tulisan, buat banyak-banyak. Komunikasi kita dua. Yang pertama tulisan, yang kedua khitabah. Dari mana orang mengenal Imam Nawawi? Istrinya tak ada, anaknya tak ada. Orang kenal Imam Nawawi dari Arba'in. Dari mana lagi? Dari Riyadhus Shalihin. Dari mana lagi? Dia syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dari mana lagi? Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dari mana lagi? Dari Majmu' Syarah Muhazzab. Dari mana orang kenal Imam Syafi'i? Orang tak tahu di mana rumah Imam Syafi'i, istri Imam Syafi'i, anak Imam Syafi'i. Tapi orang tahu dari kitab dari Al-Risalah, dari murid-muridnya Al-Buwaiti, dari Rabi' Al-Muradi, dari Imam Al-Muzani. Datanglah setelah itu Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Suyuti, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kita perbanyak saja ini. Kalau kita memanah, kita tetapkan target di hadapan. Yang nampak di tepi-tepi mata ini kita dah tak peduli lagi. Kita tetapkan panah, maka kita fokus saja ke hadapan. Yang nampak di tepi mata kita dah tak peduli lagi. Sampai pada puncanya kita tak peduli lagi antara like and dislike. Kita tak peduli lagi komen orang. Sanjung tak membuat engkau membumbung. Caci maki tak membuat engkau murung. Ustaz Abu Somad dah sampai ke situ? Belum. Jadi macam mana Ustaz boleh sabar membaca komen-komen yang ada di Instagram, yang ada di YouTube itu? Saya baca tapi tak boleh balas sebab saya tak ada password. Kita bagi pada orang lain. Malakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tiada tahu siapa dirinya. Jadi bila ada terbaca yang baik, tulis, masuk blog, buat video pendek, masuk. Maka insya-Allah itu menjadi amal jariah. Kita mati tapi kita meninggalkan sesuatu yang tak hilang di telan zaman. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu soalan daripada kiriman WhatsApp-nya yang Prof. Petua mengenai ingatan, kuat ingatan, terutama bagi ibu-ibu, mungkin pensyarah-pensyarah wanita ya Prof, supaya lebih kuat ingatan, terutama untuk menghafal tarikh dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan beza lelaki dengan perempuan. Perempuan ini bila hati dia tenang, itu dia kalau dibawa belanja. Kata orang, bukan kata saya, kata psikolog. Nah, jadi ketenangan itu di mana letak ketenangan itu? Memang ada sesuatu yang tak terelakkan, faktor umum. Jadi saya merasakan itu dulu. Bila ada soalan lepas tazkirah, memang dari awal-awal balik 2008, 2009, saya kalau bagi tazkirah 1 jam, lepas itu saya buka soal jawab. Subuh
lepas baca kitab 1 jam, lepas itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, soal jawab. Saya kumpul semua soalan. Selepas itu boleh saya jawab. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Sekarang satu orang soal 3, saya tanya, apa tadi yang pertama? Itu memang ada sesuatu yang tak terelakkan. Tapi yang kedua adalah mungkin sebab kita ulang-ulang. Maka kata orang Melayu, hafal kaji kerana diulang, pasal jalan kerana dilalui. Jadi bila kita ulang-ulang terus, kita baca-baca balik lagi. Dan memang kita di Azhar memang terbiasa untuk buat khulasah. Jadi saya masuk yang program Azhar 2 termin setahun. Keluar muqarrar bulan September, imtihan bulan Desember Januari. Keluar muqarrar bulan Mac, imtihan akhir sana bulan Julai Agustus. Jadi manakala muqarrar ni keluar lebih kurang 200-300 muka surat, saya baca 3 kali. Baca pertama, ini muqarrar, ini kamus. Kamus yang saya pakai kamus bahasa Indonesia Al-Munawwir. Tulis. Maka saya tidak dari pondok, saya dari sekolah biasa. Maka muqarrar saya tu macam hutan, pokok beringin, banyak betul akar-akar dia. Lepas baca pertama, baca kedua saya bagi yang ayat-ayat saya hafal, yang hadis-hadis saya hafal, yang cakap ulama saya hafal. Yang tak boleh dihafal, penting saya tulis pakai garis merah. Yang agak penting hijau, yang tak penting tak ada garis. Baca ketiga saya baru buat khulasah. Semua saya khulasah. Tulisannya saya buat kecil supaya kawan tak boleh pinjam. Mat, kau tak ada bawa muqarrar? Aku baca muqarrar, kepala aku pening, tak boleh bawa. Jadi mana semua kau baca nak imtihan exam ni? Ni ada 2-3 lembar. Boleh aku copy? Copy lah. Tak jadilah kecil itu. Jadi kebiasaan memanglah dari dulu begitu. Kenapa? Apa sebab? Saya di fakulti Usuluddin 14 subjek. Bila tidak lulus 3 subjek, maka kita mesti ulang. Bila tak lulus 4 subjek, maka kita mesti berhenti. Tidak habis. Saya dapat minhah dirasiyah scholarship dari Azhar. Bila tidak lulus satu kali, dia potong 25%, 2 kali 50%, 3 kali tak naik tingkat, balik tidak dia bagi tiket, siap-siaplah naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi memang ada rasa ketakutan itu, dan kita terbiasa. Kata orang Melayu, alah bisa karena biasa, karena membiasakan diri. Tapi yang hilang tetap juga hilang. Wallahualam. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang mulia Prof. Lagi sekali bagi pihak College Universiti Perguruan Agama Serbegawan merakamkan jutaan terima kasih kepada yang mulia Prof di atas ceramah yang disampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang dikongsikan dapat diamalkan oleh pelajar-pelajar College Universiti Perguruan Agama Serbegawan. Dan untuk akhirnya izinkan saya membuat kesimpulan ceramah pada hari ini dengan beberapa rangkap pantun. Pergi kedai membeli baju, baju dibeli berwarna jingga. Andai ingin negara maju, pastikan otak kita terjaga. Otak kita perlu dijaga dengan ilmu dan berkah. Kubu SP akan sentiasa terjaga kerana warganya mengutamakan berkah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli kartun dalam tradisi Melayu, pantun mesti dibalas. Ini hanya setakat meneruskan tradisi Melayu. Anak raja membeli kartun dijaga jangan sampai kotor. Saya tak lagi berpantun sebab dah habis diambil moderator. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.